asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma inni wajjahtu rahmatan rabbikum wa utitu min kulli shay'in wa la a'lamu azim. Sadaqallahu azim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tentu kita tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa kita gunakan sepenuhnya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita berada pada Jumat pertama di bulan apa? Rajab. Bulan Rajab. Kalau saya tidak salah hitung, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tanggal 5 Rajab. Bulan Rajab masuk Syahrul Hurum, masuk bulan yang amat dimuliakan. Bahkan banyak sekali ulama-ulama yang secara khusus itu mengarang kita tentang Rajab. Nah, dalam banyak riwayat Nabi Muhammad juga mengajarkan doa khusus. Doa khusus ketika kita berada di bulan Rajab, tentu sampai dengan Ramadan nanti. Saya kira sudah hafal semua doanya ya. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh bukan, belum ada soalnya ya. Belum ada boxnya ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doanya ya. Kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, mohon kiranya Engkau memberkahi kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikan usia kami Ramadan, ketemu dengan bulan Ramadan. Ada dua kandungan dalam doa ini. Yang pertama, Allahumma barik lana, ya Allah, anugerahkan keberkahan kepadaku, atau berkahilah aku. Kalau kita buka kamus, apa itu artinya berkah? Kalau ingin tahu artinya berkah, gampang. Ingat anaknya Mbak Nuti. Mbak Nuti datang belum? Mbak Nuti atau Mas Umam ya? Saudara Umam ya? Nama anaknya itu mudah saya ingat karena saya tahu persis artinya itu sesuai dengan kamus. Jadi apa artinya barakah? Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Anak Mbak Nuti namanya ziyadatul khair kan? Ziyadah itu artinya tambah, khair itu kebaikan. Ziyadatul khair. Berkah itu artinya tambahnya kebaikan. Jadi kalau saya bilang uang ini berkah, berarti uang itu ada nilai tambah kebaikan. Dan tambah, maaf kalau saya bicara kata tambah, jangan selalu konotasinya itu nominal atau tambah secara matematik. Misalnya 4 tambah 2, 6. Bukan hanya itu. Tambah itu bisa berarti kualitatif. Ini saya ulangi lagi, saya pernah cerita tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Dulu ada seorang ustadz, ya, dekat dengan NRA ya. Suatu ketika ada acara di Makassar, saya ikut waktu itu ya, acara yatim di Makassar. Saya sekamar dengan Ustadz Iwan Zawawi. Nah, pembicaranya Ustadz Arifin Ilham, almarhum ya, Allah yarham, Ustadz Arifin Ilham. Karena acara buka puasa itu maghrib, beliau datangnya sore. Nah, Ustadz Arifin datang ke kamar kami, masuk ke kamar kami, saya sama Ustadz Iwan Zawawi. Yang beliau singgung selalu istri.
istri. Jadi begitu dikenalkan nama saya, pertanyaan pertama, istri berapa? Ya, saya jujur loh ya, istri saya. Nah berarti aku nggak bersyukur. Oh kenapa Ustaz? Coba baca ayatnya. Lagi syakartum, kalau nggak bersyukur pasti akan. Kamu dari dulu satu dulu berarti belum bersyukur katanya. Ini tambah dalam pengertian kuantitatif. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Itu namanya kuantitatif, tambah. Yang Allah sebutkan dalam ayat la in syakartum la azidannakum, itu tidak selalu tambah seperti itu, tapi tambah berkahnya. Saya bilang, istri saya 1, nggak tambah, tapi insya Allah rumah tangga saya tambah harmonis, tambah mesra, tambah sayang, tambah rukun, tambah romantis, dan tambah-tambah yang lain. Sifatnya bukan tambah istrinya. Nominal gaji saya bisa jadi nggak tambah, tapi tambah berkah. Kenapa? Dengan gaji sekarang saya bisa ngelain anak, itu berkah. Namanya tambah yang kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, kembali kepada Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahi aku di bulan Rajab. Nah, berkah tadi artinya apa? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Doa kita di bulan Rajab semoga di bulan ini tambah kebaikan kita. Tambah itu artinya apa? Yang kemarin misalnya hanya mengerjakan sholat sunnah sekali, sekarang tambah. Kemarin cuma zikir sekian kali, sekarang tambah, ditingkatkan. Kemarin hanya maaf misalnya senyum kalau ketemu, sekarang tambah lagi dengan menyapa. Sekarang senyum sama menyapa, sekarang tambah lagi dengan berbagi, tambah dan seterusnya. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Saya tanya ulang, kalau saya sebut kata baik, apa sih artinya baik? Baik itu apa? Ya benar, baik tidak buruk. Apa? Ini orang itu baik banget deh. Ini maksudnya apa? Saya sambil menunggu ya. Apa ukuran baik itu apa? Maaf. Suka ngasih duit. Baik suka ngasih duit. Atau kalau orang mengingatkan kita, baik apa enggak? Ngasih SP, surat peringatan, baik gak? Oh, Pak boleh ngasih SP, Pak juga baik. Baik itu apa ukurannya sekarang? Sekarang kita pakai hadis Nabi aja, biar kita nggak ngarang-ngarang apa sih ukuran baik. Yang dari orang baik itu seperti apa? Baik bahasa Arabnya apa tadi? Khair kan gitu. Kalau khair artinya baik. Saya punya cerita, mohon maaf kalau sudah pernah saya ceritakan ya, biar lebih ingat lagi. Ada mahasiswa saya itu dapat tugas imam dan khotib sholat Jumat di satu masjid di daerah Koja, Jakarta Utara. Ada rumahnya Koja, Jakarta Utara ada? Nggak ada ya? Saya juga nggak tahu di mana. Ya nggak jauh dari ini, apa namanya, terminal peti kemas, Tanjung Priok. Dapat tugas dari khotib sekaligus imam. Selesai sholat itu ada jenazah di depannya, dan mahasiswa saya ini dapat tugas mensolatkan jenazah itu. Nah, sebelum mensolatkan, karena memang ada anjurannya, beliau menyampaikan Ishhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Di sini jawabannya apa? Enggak kompak. Kalau ada tanya, Ishhadu hadzal jenazah min ahlil khair, apakah jenazah ini orang baik? Rata-rata jawabnya apa? Baik gitu kan? Baik artinya khair. Khair itu baik. Anehnya saat itu nggak ada satupun yang bilang khair. Nah, masa saya bilang apa ini nggak ngerti. Maka dia terjemahkan, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah jenazah ini orang baik? Diam semua. Nggak ada yang bilang baik.
Semakin khawatir ke mahasiswa saya, apa kurang keras saya? Apakah jenazah ini orang baik? Ada satu yang sambil menangis mau bilang baik tapi nggak. Akhirnya ya sudah, karena 3 kali diulang pakai bahasa Arab nggak ada jawaban, bahasa Indonesia juga nggak ada yang bilang baik, disolatkan saja jenazah itu. Selesai jenazah disolatkan, kemudian diberangkatkan, digotong gitu, ada yang nemui sang imam ini sambil salaman. Pak Ustaz, itu ayahku katanya, yang meninggal ayahku. Oh ya, sebentar mau ketemu. Ya, ayahku ini terkenal jahat dan meninggalnya tahu kenapa? Dihajar massa karena nyolong kotak amal masjid itu. Dan terkenal di situ tuh semacam premannya Tanjung Priok. Kira-kira ketika masuk orangnya, ya pokoknya ada. Termasuk pada anaknya juga galak luar biasa. Makanya beberapa orang itu seperti syukuran gitu. Alhamdulillah ini meninggal. Saya nggak tahu masih ada nggak kebaikan. Mengharusnya gimana? Dari saya mau bilang baik, takut saya bohong. Tapi kalau saya bilang nggak baik, masa iya kita saksikan nggak baik kan gitu. Kenapa orang kita sebut baik atau nggak baik? Dan ternyata standar baik tidak hanya orang itu. Kalau pakai hadis Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi ya, hadis Imam Tirmidzi, maaf saya nyontek hadisnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu ukurannya. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang paling manfaat bagi orang lain. Jadi kita baru dianggap baik kalau kita ada manfaatnya bagi orang lain. Itu standar baik. Kembali kepada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Kalau saya terjemahkan bebas, kira-kira gini, ya Allah, jadikanlah aku di bulan Rajab ini tambah kemanfaatanku bagi orang lain. Itu artinya. Bapak Ibu yang saya hormati, alam semesta ini dicipta Allah, tidak ada satupun yang gak manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Gak ada yang gak manfaat. Maaf, termasuk babi sekalipun itu ada manfaatnya. Tentu. Manfaatnya buat apa kita mencari? Dulu orang misalnya apa, pohon mengkudu nggak manfaat, sekarang cara manfaat. Bahkan sekarang kulit manggis itu ekstraknya bisa jadi obat saja, ada manfaatnya. Ustaz, kalau nyamuk untuk manfaatnya apa? Saya sebut, coba kalau mulai hari ini nggak ada nyamuk, berapa banyak karyawan obat nyamuk yang PHK? Minimal nyamuk bisa menyedot tenaga kerja kan? Bayangkan kalau misalnya hari ini nggak ada nyamuk gitu, berapa pabrik obat nyamuk? Mana obat nyamuk tuh ada mulai lotion, bakar, misalnya kayak bakar, ya. Ada, apalagi elektrik, apalagi itu ya. Ada lebih mahal dari ini, oh yang lebih murah banyak kan gitu. Apalagi kan banyak lagi. Coba kalau mulai hari ini nggak ada nyamuk misalnya, itu paling nggak manfaatnya. Bahkan mohon maaf, organ tubuh kita nggak ada satu pun yang nggak ada manfaatnya. Allah cipta dari mulai rambut sampai ujung kaki semua manfaat. Jadi Allah menginginkan, menghendaki hidup kita ini manfaat buat orang lain. Jangan sampai nggak ada manfaatnya sama sekali. Apa sih bahasa kasarnya, nggak ada guna. Nah, bulan Rajab ini kita mohon mudah-mudahan terlebih manfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita suka berdoa mudah-mudahan panjang umur, ya pernah dengar kan? Panjang umur ya, artinya panjang umur itu apa? Nanti doa berikutnya, wa balighna Ramadan, dan sampaikan umurku di bulan Ramadan. Nanti kita bahas itu. Tapi biar umur panjang itu bukan berarti 100 sekian tahun, bukan itu. Tetapi walaupun dia wafat, orang mengenangnya. Walaupun dia sudah tiada, orang mengingat-ingat jasanya. Kenapa diingat? Karena kemanfaatannya. Nah, sekarang saya ingin mengajak ya diri saya dan juga kita semua
1 hari 24 jam ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti semua buat itu kalau perlu ya. Pak Juanda dulu kita pernah ada pelatihan dari Bu Marwah Daud ya, namanya MHMMD kalau nggak salah singkatannya. MHMMD itu menata hidup, merancang masa depan kalau nggak salah. Beliau mengajari kita bagaimana agar hidup ini nggak sia-sia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu pun ada manfaatnya buat kita. Nah, cara sederhananya menjelang tidur, ingat-ingat tadi aku ngapain aja, manfaat nggak hidupku hari ini. Nah, bulan Rajab itu mengajari itu. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, jadikan di bulan Rajab, Sya'ban, menjelang Ramadan hidup itu manfaat, nggak ada yang sia-sia. Karena ciri orang yang sukses dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menghindarkan dirinya dari perilaku, dari pekerjaan, dari aktivitas yang sia-sia, yang mu'ridun, yang nggak ada gunanya. Coba ingat, tadi bangun tidur ngapain? Tulis, manfaat nggak ya? Manfaat nggak ya? Manfaat. Banyakan mananya. Ini latihan menjelang Ramadan. Jadi ibarat mau ujian ini try out-nya. Ibarat kita mau olimpiade, ini semacam apa? Kawah Chandra dibuka, penggodokan. Mulai Rajab ini. Handphone. Ada suara ringtone handphone atau notifikasi. Seberapa manfaat handphone untuk hidup kita? Ada manfaatnya nggak itu? Medsos, share apapun di ada manfaatnya nggak itu? Berapa yang manfaat? Ucapan kita, obrolan kita dengan teman, ada manfaatnya nggak itu? Apa yang kita konsumsi, manfaat nggak? Nggak buat tubuh atau dibuang saja? Ilmu yang kita miliki, apapun pengetahuan yang kita dapatkan, ada manfaatnya nggak itu? Semua dipertanggungjawabkan nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi jangan sampai ada satu pun yang nggak ada manfaat, akan dipertanggungjawabkan. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, sampai-sampai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan seperti ini. Misalnya untuk ucapan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul, ucapkan khairan. Dan sudah kita bahas ya kata-kata khair. Apa artinya khair? Baik. Apa ukuran baik? Manfaat. Ucapkanlah yang baik. Artinya ucapkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak, auliasput, mending diem. Itu kira-kira. Mending diem. Kenapa diem disebut lebih baik? Karena diem itu minimal netral, minimal. Contoh sekarang misalnya, ada yang share berita di media sosial kita, mau di WhatsApp, di Facebook, Instagram, di Twitter atau di apa. Kadang-kadang gatel kan jempol kita pengen komen, pengen nanggapi. Pertimbangkan dulu, ini ada manfaatnya nggak? Diem, menurut saya diamkan atau delete, selesai. Ini kadang-kadang sesuai dengan saya ini, forward. Nggak tahu di sana menghebohkan orang, nggak taunya hoax. Nah, ini khusus bagi yang bergerak di bidang haji dan umroh. Orang tahu saya di NRA. Tadi pulang setelah subuh saja, saya sudah di stop. Ustaz, gimana ini? Wacana haji naik dan macam itu. Saya bilang, maaf, kita tunggu, dan saya bukan pihak yang berkompeten jelaskan itu. Selesai. Itu disebut dengan diem. No comment. Sampai kita tahu betul. Nanti ada proses penjelasan. Ini sesuatu yang kadang digodok dan ada penunggang gelapnya kadang-kadang. Ini yang disebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Ucapkan yang manfaat saja. Ngobrol, alor tidur, ngerumpi, ngegosip, ada manfaatnya kan itu. Jangan dikira nggak dipertanggungjawabkan. Nah, bulan Rajab ini yuk jadikan hari-hari kita hari yang baik, artinya hari yang bermanfaat. Aktivitas kita, aktivitas yang bermanfaat. Kalau kita punya media sosial, gunakan untuk yang manfaat. Apa manfaat? Ya share, misalnya tausiah singkat, ajakan-ajakan kebaikan,
atau mungkin renungan-renungan yang inspiratif, atau barangkali istilah quote ya, kata-kata mutia yang bijak yang itu membuat orang jadi tersadarkan, insaf. Itu manfaat namanya. Nanti cek. Ini kalau di itu ada namanya spam ya, sampah. Masukkan semua, buang itu yang nggak manfaat, ya. Apalagi, maaf, saya nggak tahu terutama ibu-ibu ya, bapak juga ada. Nanti lihat lemarinya masing-masing. Itu yang Allah titipkan pakai itu semua manfaat nggak ini? Ini kadang ada ibu-ibu bukan cuma pakaian, kardus di atas. Ini yang ketawa berarti pengalaman atau gimana? Manfaat nggak itu? Mending dikiloin. Itu manfaat bagi kita, nggak ada manfaatnya. Maaf, saya pernah cerita barangkali ya. Dulu salah satu jamaah kita, siapa yang ingat tahun 2000 berapa kita rakar di daerah Rancamaya ya? Itu villa kesekiannya jamaah kita. Sekarang sudah di alih milik kan, pokoknya sudah dialihkan pemilikannya untuk orang lain. Betapa banyak harta yang nggak manfaat. Yang nggak manfaat itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nah, ibu-ibu kadang-kadang mohon maaf lemari berapa style baju kita sudah nggak akan pakai itu. Coba kalau kita kirimkan ke Cianjur, ke daerah yang terkena bencana, ke tempat-tempat yang terdampak musibah, manfaat itu namanya baik. Berapa banyak kita punya kalau nggak manfaat nggak baik. Makanan kalau nggak diserap oleh tubuh, nutrisi yang kita nikmati kalau nggak manfaat itu jahat kan, akan selektif. Kenapa di agama kita ada namanya ajaran untuk zakat, puasa? Zakat itu baik, puasa itu baik. Makanya Rajab disunahkan banyak puasa, banyak sedekah. Tetapi puasa yang baik adalah puasa yang manfaat. Kembali yang manfaat. Manfaat untuk dirinya, kesehatannya, manfaat untuk orang lain. Bagaimana? Puasa yang menumbuhkan jiwa peduli atas sesama. Di saat puasa dia, ya hari ini aku lapar, haus, selapar-laparnya aku, sehaus-hausnya aku, nanti begitu kumandang adzan maghrib masih ada yang aku nikmati. Betapa banyak orang-orang yang pagi haus, siang haus, sore haus, malamnya belum ada yang dinikmati, barulah dia berbagi. Itu puasa yang manfaat namanya. Bukan hanya melahirkan pribadi-pribadi yang soleh secara individual, pribadi-pribadi yang soleh secara personal, tapi juga soleh secara sosial. Itu baru puasa yang manfaat. Makanya ciri puasa yang bagus itu bukan yang lemes, bukan. Tapi apa? Yang selesai puasa dia menjadi pribadi yang khairum min amsihi. Itu kan Idul Fitri kayak gitu. Haji yang manfaat bagi yang bersangkutan, bisa melebur dosa-dosanya, rajin ibadah. Tapi pulang haji, ketika Nabi ditanya, ma huwal mabrur? Al-mabruru yatibul kalam wa it'amut ta'am wa ifsya'us salam. 3 karakter mabrur kata Nabi ini semuanya kesolehan sosial. 1, tibul kalam, bicaranya santun. Pulang haji masih mencaci maki, masih suka mengeluarkan ujaran kebencian, enggak mabrur itu. Nabi yang bersabda. Yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan. Artinya apa? Dia peduli. Itu ciri mabrur, manfaat kan? Yang ketiga, apa tadi? Ifsya'us salam, menebar kedamaian, memberikan keselamatan, cinta kasih dengan sama dan seterusnya. Jadi haji, puasa, demikian juga sholat. Sholat itu bukan hanya selesai salam. Salam itu artinya kan menebar kedamaian. Assalamualaikum, selamat untuk kau yang ada di sekitarku. Salam untuk sekitar kiri dan seterusnya. Ciri sholat yang khusyuk itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah pribadi pelaku sholat itu menjadi pribadi yang terhindar dari keji dan munkar. Apa itu keji? Apa itu munkar? Ya, semuanya hubungannya dengan sosial. Jadi saya ulangi, masuk bulan Rajab, perbanyak ibadah, tapi ibadah yang punya kemanfaatan. Itu namanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab dan Sya'ban ini adalah pengantar kita masuk Ramadan,
jadikan diri kita pribadi-pribadi yang manfaat buat sesama. Ya. Itu nanti yang akan dikenang orang. Yang diingat orang tuh bukan, mohon maaf, qiyamul lailnya bagus, qiyamul lail, zikirnya banyak, bagus, tapi qiyamul lail zikir yang menumbuhkan pribadi yang soleh secara sosial tadi. Hampir semua ibadah, bahkan mohon maaf, ini karena kita bergelut di bidang haji dan umroh. Kalau ada orang melanggar larangan haji, larangan umroh, itu kan kena dam. Ketika kita berihram misalnya, rambut tercabut, apa damnya? Memberi makan fakir miskin. Pelanggaran ibadah syariat. Apa yang oleh Allah ditetapkan, oleh Nabi dicontohkan. Kita nyabut rambut, tapi sanksinya memberi makan fakir miskin. Kesalahan siapa yang melakukan? Kita. Konsekuensi kesalahan itu fakir miskin yang seneng kan? Kan gitu. Anak lahir akikah, apa yang dilakukan? Nyembelih kambing, dimasak. Siapa yang dikasih? Tetangga kanan kiri, orang lain yang manfaat. Betapa agama kita mengajarkan kesolehan sosial itu harus prioritas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau tanya, ini hari Jumat, Bapak-bapak khususnya mau berangkat Jumat, dekat masjid ada orang kecelakaan, mana yang didulukan? Terus sholat Jumatnya kenapa? Mana lebih utama? Nolong orang yang kecelakaan. Maaf, saya tambah lagi, yang kecelakaan itu penjahat misalnya. Udah penjahat, maaf, pakai salib pula, non muslim. Mana yang didulukan? Ayo, siapa yang mau kecelakaan dulu? Cuci tangan, nolong orang kecelakaan. Siapa yang sholat? Siapa yang bingung? Ya, kenapa? Ya karena memang kalau sholat itu kan kewajiban. Oke. Karena Abdul bin Anas juga wajib juga, jadi pada saat musibah ya utama itu harus nolong dulu. Oke. Baik. Di dalam agama itu ada disebut dengan skala prioritas. Ya. Ada namanya maqasidut tasyri' atau maqasid tasyri'. Tujuan utama syariat itu apa? Yaitu pertama hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Itu masuk prioritas utama. Menjaga keselamatan jiwa itu bahkan kita dihalalkan melakukan yang haram. Contoh ini ya, maaf. Di luar ada orang bawa golok. Ada nggak di sini yang namanya Pak Mahmud? Misalnya, kalau Pak mau jujur mau bohong, ya, dia jelas mau membunuh Pak Mahmud itu di sini. Kita tahu ada Pak Mahmud di sini. Jujur apa bohong? Siapa yang diam itu mau jujur berarti? Pengen Pak Mahmud nggak ada? Sentimen Pak Mahmud kayaknya. Jujur itu wajib, bohong itu dosa. Tapi untuk melindungi nyawa kita dihalalkan bohong. Ini contoh sederhana. Dulu para pahlawan kita ketika disandera oleh penjajah, tanya di mana itu kamu punya markas, pada jujur nggak pahlawan kita dulu? Oh di sana di balik itu, habislah tuh. Ini contoh sederhana saja. Hifdzun nafs, mendahulukan keselamatan nyawa. Maka bagi kita peperangan yang tadi kita lihat beritanya itu sesuatu yang diingat. Perang dalam Islam itu hanya karena kita diserang, melindungi yang lemah, atau untuk kita nggak pernah intervensi untuk membela diri. Maka kalau dulu bahasanya Kiai Zaitun MZ itu, Islam itu prinsipnya musuh jangan dicari, kalau datang jangan lari. Nah, kira-kira gitu. Artinya apa? Kita nggak mencari musuh, justru kita selamatkan orang lain. Jadi kasus tadi itu, loh, kan Jumat itu untuk Allah, ya, tapi ini juga menolong hamba Allah. Jadi gitu, menolong hamba Allah itu bagian dari ibadah. Jumat kita boleh qadha, tapi nyawa ini harus terselamatkan dan tidak bisa dipending. Kita nggak kenal Israel, tunggu sebentar ya, nanti aku sholat dulu. Nah, tolong, contoh ini contoh. Baik,
Saya ingin sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab dan Sya'ban. Maknanya ya Allah, bimbing aku agar di bulan Rajab ini aku lebih baik. Aku menjadi pribadi yang mendapatkan keberkahan. Apa itu barik lana? Apa itu keberkahan? Tadi saya sebut lebih bermanfaat bagi sesama. Jadi melatihnya dari sekarang agar kita bisa masuk Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Apa maknanya dari sampaikan aku di bulan Ramadan? Mohon kau berkenan memanjangkan usiaku biar aku ketemu Ramadan. Ini dihayati. Bagaimana menghayati wa ballighna Ramadan? Ya Allah, aku lemah, aku nggak berdaya, aku nggak tahu sampai nggak usiaku bulan Ramadan. Engkau yang punya kuasa. Gak ada garansi aku bisa mengikuti malam tarawih pertama. Gak ada garansi. Maka aku mohon kepada engkau. Ini yang disebut dengan doa, itu bisa merubah takdir. Kan kita gak tahu takdir kita, gak bisa nyontek kan. Dalam qadha kita kapan kita diwafatkan gak tahu. Nah, para ulama berpendapat setidak-tidaknya dengan doa wa ballighna Ramadan, kita sudah mengidam-idamkan ketemu Ramadan. Kan udah deket kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau kita sudah berdoa wa ballighna Ramadan, tetapi qadarullah misalnya nanti Allah panggil kita menghadap kehadirannya, kita wafat sebelum Ramadan, menurut ulama kita sudah dapat pahala Ramadan. Apa dasarnya? Dasarnya apa? Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Darda datang pagi-pagi pada Nabi. Halaktu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasul, celaka aku. Apa yang membuat kamu celaka wahai sahabatku? Tadi malam aku gak qiyamul lail. Saya suka sampaikan di acara manasik ini. Tadi malam aku gak qiyamul lail, celaka. Ada nggak karyawan NRA itu pagi-pagi, aduh celaka. Tadi malam gak tahajud, ada kayak gitu. Ibu-ibu ada yang suaminya kayak gitu pagi-pagi. Ada, siapa? Haji Simon gitu. Yang ada celaka, kenapa? Tadi malam nggak tahu skornya MU berapa ya. Arsenal. Bapak ibu sahabat dulu kayak gitu, nggak qiyamul lail takut celaka. Kumandang adzan Bilal pada subuh tadi yang membangunkan aku. Padahal aku sudah siap-siap. Kata Nabi, apakah kamu niat? Aku sudah niat pesankan anakku, istriku, tapi aku nggak terbangun. Beliau bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Niatmu untuk bangun tadi sudah tercatat lebih baik daripada amalmu itu. Ini dasar yang selalu saya sampaikan agar orang segera daftar haji. Sudah daftar sungguh-sungguh, sudah memenuhi segala persyaratan administratif. Kalaupun nanti dia tidak sampai haji, tercatat haji. Walaupun juga harus dipanggil Pak Haji ya, karena belum sampai sana. Tapi haji bukan tertunaikan rukun Islam, tapi sempurnanya niat tadi itu. Artinya apa? Dia sudah nggak punya kewajiban, karena sudah dia lakukan kewajiban, karena ajalnya nggak sampai. Gitu. Jadi kalau di kelas ya, ketika kuliah itu anak sudah berangkat kuliah di kampus, nggak absen memang, tapi memang dia dalam perjalanan menuju ke kita bisa maklumi itu, bukan maunya. Nah, wa ballighna Ramadan di akhir doa yang tadi disyariatkan ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, jadikan aku pribadi-pribadi yang baik di bulan Rajab dan Sya'ban, pribadi-pribadi yang manfaat untuk sesama di Rajab dan Sya'ban. Dan dengan itu aku mohon kau berkenan menyampaikan aku di bulan Ramadan. Ini sebuah kesadaran bahwa kita ini dalam genggaman Allah, nggak tahu kapan usia kita sampai nggak Ramadan, maka kita memohon itu. Kita ini lemah gitu. Paling nggak kita sudah, wah udah deket di Ramadan ya Allah, mudah-mudahan aku nanti bisa tahajud malam harinya, taraweh rutin, mengkhatamkan Quran, sedekah, buka puasa bersama. Udah itu aja. Jangan THR-nya yang diharapkan dapat THR, nah, itu boleh lah. Intinya apa? Aku akan sampai. Jadi ibarat kita mau satu destinasi yang kita idam-idamkan, misalnya ke tempat wisata kemana, kita udah dekat ya Allah, sampaikan aku ke tempat situ. Itu kan secara psikologis terbangun keinginan kita udah ada di suasana itu. Untuk bisa sampai di situ dari sekarang doanya dimohonkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ballighna Ramadan,
dan sampaikan aku di bulan Ramadan, itu maknanya kita memohon kepada Allah, aktivitas yang tadi saya lakukan ini mudah-mudahan lanjut sampai Ramadan. Jangan mulai Rajab baru seminggu sudah langsung sampai sana terus. Jadi kalau ibarat kita mau olimpiade, latihan ini jangan cuma sebentar, tapi terus sampai sana terbiasa. Jadi kalau orang mau lomba lari misalnya, agar nanti pada saat hari hanya itu dia siap, dia harus melakukan upaya dari awal. Pas hari H dia terbiasa, nggak kram, nggak kaget lah kira-kira gitu. Makanya ada riwayat Nabi itu nggak pernah puasa sebanyak bulan Rajab. Bahkan ada sahabat yang menyebutkan, bahkan aku nggak pernah lihat beliau berbuka. Walaupun ada lagi riwayat mengatakan Nabi di bulan Rajab itu puasanya paling banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nah, barangkali ini kita berlatih lah, kalau nggak bisa 1 bulan penuh ya misalnya Senin Kamisnya atau Ayyamul Bidnya ya pertengahan bulannya, atau puasa Daud alhamdulillah dan seterusnya. Dulu kami paling sering puasa bulan Rajab ini puasa Daud. Kenapa? Karena Wesel nggak datang dulu. Jadi kalau di pesantren Wesel nggak datang itu solusinya puasa aja dulu. Nah, kita berharap mudah-mudahan bulan Rajab ini Allah berkahi kita semua, Allah jadikan kita pribadi yang manfaat, dan kita harus berupaya melatih diri agar nanti kita bisa sampai di bulan Ramadan itu. Karena bisa jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, kata para ulama, kalau ingin ibadah itu khusyuk, ibadah itu fokus, konsentrasi, serius, maka bayangkan seolah-olah itu persembahan terakhir kita. Saya sering di tempat saya di pesantren itu, saya ajak guru-guru setiap Ramadan atau momen-momen ulang tahun atau apa gitu, selalu ingat-ingat siapa yang dulu bersama kita sekarang sudah tidak ada. Kalau di daerah banyak sekali ya. Di daerah kita ditinggalkan banyak teman yang kita tahu gerak-geriknya. Saya kalau lihat kasir kita ingat siapa misalnya, kalau lihat kendaraan ingat siapa dan seterusnya. Udah banyak yang meninggalkan kita dan kita juga ngantri ke sana. Maka ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini kami masih ketemu sehingga kami bisa menambah bekal. Ya, Ramadan kan kesempatan berbuat baik, kesempatan amal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga bekal kita sekurang-kurangnya nambah lah ya sebelum kita dipanggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita ulangi lagi doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi hidup kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami sehingga kami Kau izinkan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dimudahkan semua urusan kita bisa mengistiqomahkan ibadah bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Ramadan usai kita bisa semuanya beridul fitri minal aidin wal faizin. Sudah selesai jawab saya? Ada tanya jawab? Pagi ini kita tutup dengan sama-sama membaca doa tafatul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.